warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung untuk anak-anakku kelas 7 di MTS Negeri 2 Bantul. Perkenalkan, nama Ibu Deta Norvitasari, pengampu mata pelajaran matematika untuk kali ini. Sebelum Ibu membahas tentang materi dan beberapa materi di hari ini, Ibu akan memberikan kontrak belajar untuk kita. Kontrak belajar matematika di semester Gasal kali ini. Oke. Apa itu kontrak belajar matematika? Yaitu seperangkat aturan atau peraturan yang dibuat melalui kesepakatan. Jadi kita buat peraturan pada proses pembelajaran antara ibu dengan kalian. Semoga proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar ya, maupun di dalam kelas secara online maupun secara offline. Materi semester Gasal yang pertama, nanti kita akan belajar bilangan bulat dan pecahan, kemudian himpunan, kemudian yang ketiga adalah bentuk aljabar, dan yang keempat adalah persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kontrak belajar kita kali ini di semester Gasal adalah yang pertama KKM atau kriteria ketuntasan minimal kita. Batas tuntasnya adalah 75 ya, minimal 75. Kemudian medianya kita pakai Classroom, kita pakai Google Meet, e-learning, WA, dan Aleph. Untuk Google Meet akan Ibu sampaikan nanti kita tidak memakai terus-menerus. Aleph nanti Ibu akan jelaskan di akhir pertemuan ini. Untuk e-learning kita pakai hanya untuk ujian saja. Kemudian yang ketiga penilaian. Ada PH, penilaian harian, PTS tengah semester, pas akhir semester, PAT atau kenaikan kelas, itu ujian yang harus kalian lakukan. Kemudian ada penugasan, tugasnya bisa project atau portofolio, ada absensi, ada keaktifan maupun dari sikap kalian. Tugas yang terlambat maka nilainya juga akan berkurang ya. Kasihan teman-teman kalian yang sudah rajin mengerjakan tugas di awal. Kemudian yang keempat, informasi presensi bisa disampaikan di Classroom. Kalian bisa dari WA, nanti kita absensi dari grup WA matematika. Bagi yang belum join, silahkan join karena nanti kita bisa berinteraksi di sana. Kemudian ada ataupun dari kolom komentar di Classroom. Jadi nanti tergantung instruksi Ibu seperti apa. Untuk kali ini kita belajar bilangan bulat ya, materi yang pertama. Jadi bilangan bulat ini tidak satu pertemuan selesai satu bab, tetapi kita belajar pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit. Yang penting kalian paham apa itu bilangan bulat. Untuk yang pertama adalah kita pada pembelajaran kali ini adalah mengurutkan bilangan bulat. Untuk operasi kita bahas minggu depan saja ya, operasi dan sifat-sifat bilangan bulat. Kalian bisa pelajari dulu. Untuk bukunya coba nanti Ibu share ke kalian buku untuk matematika semester Gasal. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif. Yuk kita ke bilangan bulat. Sebelum ke bilangan bulat, Ibu akan menanyakan kalian bilangan asli. Bilangan asli itu apa aja sih? Bilangan asli ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa aja toh? Dari mana? Dari angka berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, paham ya? Jadi bedanya ada di angka 0, asli dan cacah. Oke, jadi bilangan asli itu merupakan bilangan cacah. Bilangan cacah belum tentu bilangan asli. Kenapa? Ada nolnya ini, bilangan cacah. Cacah dimulai dari 0. Oke, sekarang kita ke bilangan bulat itu sendiri.
bilangan bulat itu dari mana tuh Bu? Nah, bilangan bulat itu gabungan dari bilangan cacah, tetapi ditambah dengan negatifnya. Ada 0, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian di sini berapa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya ke sana. Jadi bilangan bulat ya, itu semuanya. Jadi dari minus 100 sampai 100 boleh, minus 1 juta boleh, boleh. Jadi di titik-titik ini itu tak terhingga ya, minus 1000, minus 1 juta, minus 2 juta ya, dan seterusnya. Kemudian kalian belajar tentang garis bilangan ya, seperti ini. Pernah kan kalian belajar waktu SD ya kan, kelas 6 kalian belajar garis bilangan. Oke, contohnya ya ini. Tapi sebelum kita ke contoh, Ibu akan menjelaskan garis bilangan itu. Nah, ini ya. Jadi bilangan bulat itu di sini. Bentar, ini dikasih panah dulu karena kita tak terhingga ya. Nah, bilangan bulat seperti ini. Jadi nanti bilangan bulat ini adalah bilangan bulat positif. Dari 1 ke sana itu adalah bilangan bulat positif ya. Kemudian dari negatif 1 ke sana itu adalah bilangan bulat negatif. Maaf ya tulisannya agak jelek ya. Jadi beda antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang 0 ini netral, dia netral. Nah, jadi bilangan bulat positif itu merupakan bilangan asli ya. Bilangan bulat negatif itu lawannya bilangan asli. Kemudian semakin ke kanan semakin positif. Positif. Semakin ke kiri semakin negatif. Paham ya? Jadi semakin positif, satunya tambah lagi 100, 10, itu kan positif, semakin besar atau positif atau besar. Nah, ini semakin negatif atau semakin kecil. Jadi minusnya tambah banyak, jadi nilainya tambah kecil, nilainya lebih kecil. Oke ya, paham ya? Oke, sekarang kita bahas ke ini di sini ya. Oke. Yang A, tentukan besar bilangan 3 satuan ke kiri kalian, berarti ke sana. Min 2, negatif 2 di mana? Di sini ya. 3 satuan ke kiri, berarti ke sana. 1, 2, 3. Berarti hasilnya berapa? Negatif 5. Oke, paham ya? Kemudian 3 satuan ke kiri dari 3. Di sini 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti angka berapa? 0. Oke. Kemudian 5. 5 di mana? Di sini. 3 satuan ke kiri. Jadi 1, 2, 3. Berarti angka berapa? 2. Paham ya? Itu yang ke kiri. Kalau ke kanan, ya tinggal ke kanan. Berarti kalau 3 satuan ke kanan, berarti dari sini ke sana. 1, 2, 3. Berarti angka 1. Oke. Kemudian kita menentukan tanda lebih besar dan lebih kecil ya. Kita menentukan tanda lebih besar dan tanda yang lebih kecil. Oke. Nah, di sini ini adalah lebih besar. Lebih besar. Kemudian yang ini dia lebih kecil. Dicucuk sama mencucuk ya. 4, 8. 4 lebih besar atau lebih kecil? 4 di sini ya. 8 di sini. Ingat, semakin ke kanan semakin besar.
berarti 4 lebih kecil dari 8. Kemudian yang B, 4 di sini, negatif 8 di sini. Berarti tadi gimana? Semakin ke kiri, semakin kecil. Ya, ke kiri. Ini ke kanan. Ya, kecil berarti 4 itu kan kanannya, ya kan? Kanannya negatif 8. Berarti 4 lebih besar. Negatif 8 di sini, negatif 4 di sana. Ya. Kemudian negatif 2 di sini. 7 di mana? Di sana. Negatif 2 kirinya 7. Nah, 2 ke sana. Berarti dari negatif 2 ke 7 kan lebih besar kan, semakin besar. Berarti negatif 2 lebih kecil. Ya, negatif 2 di kiri. Ya, semakin ke sana, semakin kecil. Negatif 2 kirinya 7, berarti negatif 2 lebih kecil dari 7. Sekarang negatif 2 dan negatif 7. Negatif 2 itu kanannya negatif 7. Kanannya, karena kanannya negatif 7 berarti semakin besar, berarti lebih besar. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, sekarang kita ke sini. Menentukan benar atau salah pernyataan. Oke, di sini ada pernyataan benar atau salah. Kita lihat garis bilangan lagi. Nggak apa-apa ya. Kalau belum paham, kita pakai garis bantu. Ini namanya. Ini. Oke. Jangan lupa ya, ini sebenarnya harus dikasih panah. Negatif 10. Oke, negatif 10 di mana? Di sini. Terus negatif 3 di mana? Di sini. Nah, ini dulu kita selesaikan ini ke sini ya. Negatif 7 itu kirinya negatif 3. Ya kan? Berarti negatif 7 itu lebih kecil. Ini kan kiri. Jadi semakin ke kiri, semakin kecil kan? Semakin ke kanan, semakin besar. Berarti lebih kecil. Ini benar. Terus negatif 3 sama 2. Negatif 3 itu kirinya, kiri kalian, kirinya negatif 3, maaf, kirinya 2. Berarti kirinya 2, kecil, berarti benar ya. Ini benar. Yuk, sekarang yang 3. Langsung ya. 3 di sini. 5 di sini. 3 kirinya 5, kirinya berarti kecil. 3 harusnya lebih kecil loh, kok ini lebih besar, berarti salah ya, harusnya kiri. Yuk, 5 sama 7. 5 sama 7. 5 sebelah kirinya 7. Kan? Berarti ini salah, harusnya lebih kecil, salah. Yang benar adalah 3 lebih kecil dari 5, lebih kecil dari 7. Oke. Paham ya pelan-pelan. Nanti kalau nggak paham silakan tanya ibu lagi. Oke. Sekarang kita ke mengurutkan bilangan ya. Contohnya ini. Urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Atau kalau terkecil terkecil sampai yang terbesar, berarti naik ya. Kalau dari kecil ke besar kan kalian naik, tinggi kalian naik ya kan. Nah, kalau dari kecil ke besar, cari yang negatifnya paling besar, negatif paling besar.
Yang mana negatif? Negatif dulu, negatif. Ini positif, positif, negatif. Negatif 8, negatif 10, ada negatif 12. Berarti yang paling kecil yang ini. Nah, negatif 12. Kemudian cari lagi, ada negatif lagi enggak di sini? Ada. Berapa? Negatif 10. Ada lagi enggak negatifnya? Ada. Negatif 8. Negatifnya udah hilang toh. Udah ditulis semua. Sekarang cari yang positifnya paling kecil. Yang pertama kalian cari, kalau udah diurutkan. Kemudian yang kedua cari yang positifnya paling kecil. Nah, kalau negatifnya udah nggak ada, sudah dituliskan, kita cari positif paling kecil berapa? 4. Ada lagi 6. Ada lagi 16. Nih ya, paham ya? Jadi, kalau dari kecil ke besar, berarti yang pertama cari negatif yang paling besar. Terus negatifnya, negatif lagi. Udah, kalau negatifnya habis, langsung ke positif yang paling kecil. Oke, sekarang urutkan dari yang besar ke yang terkecil. Besar ke kecil, berarti turun atau menurun. Ya, besar, kecil, turun. Dari gunung turun ke lereng, ya nggak ada. Dari gunung ke bawah itu naik, adanya turun ya. Tangga dari lantai 2 ke lantai 1 turun, ya kan. Lantainya semakin tinggi, berarti kalian dari lantai 1 ke lantai 2 itu naik. Yang ini tadi kan naik, ini turun ya. Kalau yang terbesar, berarti cari positif paling besar dulu. Paling besar. Kemudian, yang satu ini, tadi kan negatif terbesar ya. Kalau terbesar, berarti positif. Yang positif, yang besar mana? Oh, 10. Ada lagi enggak? Oh, 5. Habis 5 berapa? Cari yang negatifnya paling kecil. Berapa? Negatif 4. Ini udah. Negatif lagi yang paling kecil, yang belum. Negatif lagi yang paling kecil. Ya, negatif lagi yang paling kecil. Udah selesai. Paham ya? Berarti yang positif paling besar, kemudian negatif paling kecil. Oke, sampai di sini. Semoga paham, kalian bisa catat, bisa kalian pahami. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang operasi nanti ya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai operasi, bilangan bulat, dan sifatnya. Tugasnya, buatlah akun di platform Aleph menggunakan link yang sudah Ibu bagikan di grup WA maupun Classroom. Jadi untuk kelas 7D ya masuklah di kelas 7D. Kelas 7E masuklah di kelas 7E. Jangan masuk dari link temennya. Jadi dari link kalian punya teman kelas 7D, punya teman 7E minta linknya. Beda ya, karena nanti di Aleph nanti penilaiannya juga beda. Nanti Ibu pandu di grup WA matematika. Setelah itu kalian bisa kerjakan tes yang ada. Jadi ada tesnya, ada contoh soalnya, ada materinya di situ, bisa kalian pelajari. Ada mainannya, ada games-gamesnya. Silakan kalian pelajari ya. Dan ingat, untuk email dan passwordnya harus diingat atau harus dihafal. Bisa kalian catat atau setorkan ke ibu, jadi biar ibu juga punya daftarnya ya. Udah, untuk materi kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan. Batas waktunya adalah sampai pukul 2 siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.